Ya, hari ini tanggal 29 ya. 30 menit lagi menuju pembukaan bursa untuk hari Senin. Ada emiten ISEA nih, si IPO nih. Sekarang kemarin semenjak tanggal 25 dikenain UMA, kita ukur lagi. Kenapa saya ngukur ya? Sebenarnya untuk melihat udah 70% ya. 70% ya. Iya, 70%. Udah minus 70% semenjak dia di ATH-nya ya, turunnya keren banget. Kalau secara teori sebenarnya 70% itu adalah dimana ada istilah titik jenuh ya, titik jenuh untuk menjual sebuah emiten ya, menjual barang-barang di emiten. Begitupun kalau sudah menemukan ke atas gitu ya. Kalau dari bawah contoh ke atas itu biasanya kalau udah 70% itu ada menemukan titik jenuh, nanti dikebawahin dulu sebentar baru di up lagi. Nah, ini juga sekarang udah ada di titik jenuhnya di 70% ya, mudah-mudahan sih tidak sampai 100%, 100% ya. Cuman kalau kita lihat dari harga IPO ya, baru turun berapa persen ya? 41% ya. Dari harga IPO 40%-an lah ya, 40%-an dari harga IPO. Jadi yang beli di harga IPO sekarang ya, waktu kemarin beli ya, sekarang lagi 40% ruginya ya. Terus bagaimana soal kelanjutan dari ISA ini ya? Kalau menurut saya ya, kemarin kan waktu saya bilang waktu di sini tidak terjadi UMA, ternyata waktu tanggal 25 lah terjadi UMA. Cuman ada cumannya nih, tetap aja diturunin sama dia. Kemarin juga ada sih shadow gitu ya, artinya kalau shadow sih harusnya dia sesuai dengan rencana tidak kena UMA ya, ada shadownya ya. Cuman harusnya di bawah juga ada shadow dua tik lah gitu, dua shadow itu dua tik lah untuk menyeimbangkan sebenarnya ya, walaupun dia turun satu atau dua tik ya, yang penting ada tarikan dari bawah ke atas gitu kan, biar dia tidak kena suspend 1 hari gitu ya. Kalau dia masih turun juga fix, ini emang si bandarnya nakal gitu kan, pingin di suspend 1 hari, mungkin nanti kalau mau turunin lagi nanti kena suspend lebih dari 1 hari, kena FCA selama 1 minggu ya. Seperti biasa ya, karakter si CP ya pinginnya emang ngambil di bawah gitu ya. CP itu karakternya begitu sekarang tahun ya, kalian harus tahu ya, CP itu karakternya begitu. Mudah-mudahan karakter yang sekarang nih tahun ini tidak begitu. Kalau menurut kebiasaan kan si CP ini adalah broker yang suka ngambil harga 50 gitu kan, terus aja dikumpulin sama dia, istilahnya kan biar dia punya harga barang untuk di bawah ya. Tapi kabar gembiranya kemarin waktu tanggal 26 dan 27-nya kan baru hari ini ya, 29 ya. 26 itu ternyata kondisinya seperti ini. Artinya ada maulah si market maker ini, bandar lokal ya, terutama bandar lokal mau ngambil lah ya. Di sini terdeteksi sebagai si MG udah mulai ngambil, walaupun si CP masih jualan, sebagai masih jualan. Cuman MG, ZP, YJ, KK udah mulai ngambil ya untuk domestiknya. Berarti lumayan lah, kabar gembira lah, itu lumayan gitu kan, walaupun 71.000, 1,1 miliar. Artinya kalau MG udah masuk, saya mau jualan gitu aja ya. Jualan di harga berapa ya terserah MG gitu kan. Soalnya waktu tanggal 25 coba lihat 25 juga si MG kan masih, kemarin waktu tanggal 25 jualan, yang nerima EC gitu ya, YPNI, SS gitu kan. Banyak AK juga udah nerima tanggal 25-nya. Cuman ya kabar gembiranya yang ya biasa kemarin ngejual sekarang ngejemput lagi ya. Cuman ini si CP sama si Becky sih masih keluar sama si YB ya. Mudah-mudahan si YB per hari ini bisa ngambil ya, biar sama-sama sama si YJ nih. Si ZP juga udah mulai ngambil gitu kan. Ini pertanda baik ya, pertanda baik. Terus dari Foren juga ada tahap pengambilan dari AKZP juga ya, ZP Foren walaupun sedikit, tapi itu adalah kabar baik. Tapi kalau si AK ini masih jual beli ya, beli 37 jual 31. Si ZP juga sama, beli 17 jual 14. Artinya mereka juga scalping. Yang suka saya bilang ya bahwa
saham-saham IPO itu ya yang nguasain bukan harga wajar, bukan harga candle, bukan harga apa ya ya yang menguasai emang harga bandar. Harga bandar itu ya terserah mereka. Kalau bandarnya pingin ke bawah lagi ya itu terserah mereka. Cuman kalau ke bawah lagi artinya emang si bandar ini sudah mengelabrak peraturan dari bursa gitu kan. Yang seharusnya si bursa kan udah mewanti-wanti waktu di tanggal 25, udah mewanti-wanti ya, udah umat nih jangan turunin lagi, tapi dia tetap menurunin walaupun hanya beberapa persen gitu ya. Berapa persen kemarin nurunin? Sekitar 3-4% yang nurunin ya. Cuman karena ada shadownya mungkin hari ini tidak terjadi apa-apa ya, karena ada shadownya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Walau kalau dia emang nurunin lagi gitu ya, nurunin lagi ke bawah lagi gitu ya, saya pikir sih kalau dia kena suspend 1 hari wajar ya, karena emang penurunannya sekitar 70%-an ya. Udah minus 71 kalau udah 70 kalau dari di bawah dari harga tertingginya. Tapi kalau di bawah dari harga IPO-nya cuma 40%. Apakah dia akan di 50% kan untuk dari harga IPO ya, kita lihat dulu berapa di harga berapa dia kalau nurunin sampai 50% ya. 50%. Nah, area 123 berarti harga 123 ya. Bisa ke sana ya, bisa aja, mungkin itu strategi dia. FCA juga sekarang itu menjadi strategi sebuah emiten. Menjadi strategi buat bandar ngambil barang kadang-kadang ya. Kadang-kadang kalau udah habis suspend dia kena FCA contohnya gitu ya, kena FCA nanti seminggu dia tuh udah mulai pada takut kan, cut loss gitu kan, udah pingin jual ya dimanfaatin biasanya sama market maker untuk ngambil barang gitu kan, karena pingin di barang di harga murah. Nggak mungkin kalau kita jualan istilahnya ya beli di harga tinggi jual di harga rendah, nggak mungkin kan. Yang namanya jualan ya beli di harga murah jual di harga tinggi gitu kan. Begitu juga dengan emiten sebenarnya seperti itu, bandar lokal ataupun market maker baik asing maupun lokal gitu, ketika beli ya pasti pinginnya di bawah gitu kan. Apa yang terjadi apabila dia memaaf harga ya, mungkin average dia udah cukup untuk ditaikin ke atas baru jualan di atas gitu kan. Seperti ini nih, dia ngejual memarkup harga ya sampai ke 500 gitu, tiba-tiba kan dilempar selama 4 hari kan. Tapi untuk 1 hari ini kemarin tanggal 26 ya dia udah mulai ngambil. Terus smart money juga udah mulai masuk lagi ya di sini ya, walaupun sedikit, tidak sebanding dengan yang waktu di sini. Karena smart money waktu di sini kecelek nih. Dia gagal, istilahnya jualan gagal, akhirnya ya udahlah saya jualan dulu. Nah, sampai hari ini jualan dulu. Cuman dia smart money juga pinter. Dia ketika dia nyangkut di area sini, nah dia meng-appraise, akhirnya dia hijau. Lihat di sini hijau ya, jualan ya. Kan kecil nih. Nah, lihat nih. Nah, ini kecil banget kan, tipis, artinya dia jualan ya. Waktu di sini juga tipis jualan, lihat nih. Tipis jualan tanggal 11, lihat tipis jualan, tapi di sini kan hijau. Di sini jualan tipis dan ini hijau, artinya smart money juga pandai gitu kan, ketika dia istilah oke lah saya masih punya harga di harga tinggi. Nah, dia langsung nge-average harganya, akhirnya dia bisa cuan di sini ya. Bisa cuan di area sini untuk smart money. Jadi smart money jangan nama smart money ya, mereka pandai lah. Mereka juga sama dananya tidak terbatas gitu kan. Seperti halnya market maker, mereka dananya tidak terbatas. Jadi melawan mereka itu sebenarnya bukan retail hanyalah korban gitu kan. Lawan mereka itu sebenarnya smart money, bandar lokal sama foreign gitu kan. Selebihnya retail ya mungkin kalau yang FOMO ya beli di atas ya itu juga jadi korban juga gitu kan. Nah, kalau retail yang di bawah ya bisa jadi beli untung gitu kan. Beli di harga murah bisa jual sedikit agak tinggi kan lumayan. Makanya kalau di saham-saham IPO usahakan kalian scalping aja lah, walaupun swing kalian jangan dulu swing untuk pemula ya, ingat ya, untuk pemula. Tapi kalau ya udah yang istilahnya kawakan ya terserah kalian lah ya. Cuma untuk pemula tolong jangan masuk ke saham IPO. Ya ending-endingnya walaupun akhirnya cuan dia dibiarkan, akhirnya kan rugi dan minus. Andaikan yang pemula di saham IPO ini masuk ketika cuan bungkus,
ya untung gitu kan. Tapi kalau dia tahan siapa tuh bisa sampai ke 1.000 gitu, mungkin seperti brand gitu kan. Tidak semua emiten seperti itu, biasanya suka lihat ketokohan juga gitu kan. Coba nih kalau beli IPO dari IPO kan 250, dia udah untung gitu kan, tiba-tiba istilahnya digeprek gitu kan sampai ke harga 148 di harga IPO, di bawah harga IPO ya. Ini hampir 100 poin gitu kan, tinggal dua tik lagi 150 kan nih. 148 itu udah sampai 50 poin kan di sini nih. 150 kan udah istilahnya udah 100, udah 100 poin dia turun dari harga IPO-nya. Ya. Mudah-mudahan teman-teman seperti itu. Jadi Bandar Lokal udah mulai ngambil, Poren juga udah mulai ngambil, dan Smart Money juga udah mulai ngambil lagi. Mudah-mudahan dengan 3 syarat itu harusnya terpenuhi untuk di up. Tapi apabila tidak di up, market maker punya rencana lain. Kita hanya berencana, kita hanya menganalisa. Saya bilang secara teori kan harusnya seperti itu kan. Mulai teori di sini nih. Teorinya kan Bandar Lokal ngambil, area sinilah Bandar Lokal ngambil, Poren jualan tapi Smart Money masuk, tapi besoknya di up kan. Terus sama nih teorinya kan. Bandar Lokal ngambil, Poren ngambil, si Smart Money ngambil, besoknya di up. Tuh kan. Teorinya seperti itu, cuman waktu di sini ngambil ya, ternyata istilahnya digejret, digeprek sama market maker. Makanya kalau market maker sama Smart Money harusnya emang mereka lawan yang pas gitu aja ya. Sama Poren lawan yang pas. Kita yang ngikutin aja ritmenya, kita punya entry-nya di mana. Ketika cuan di saham IPO ya bungkus aja lah udah gitu kan. Nunggu apa lagi gitu, nanti kalau udah 1 tahun, udah beberapa bulan, udah kelihatan tuh sideways-nya, yang ngumpulin siapa, yang ngebuang siapa. Kan ini masih fluktuatif ini kan. Jadi belum bisa dihitung harga wajarnya gitu ya. 22.200.000 berarti udah nih sisanya tinggal 700 lagi ya, 700.000 lot lagi, yang mudah-mudahan itu simpanan daripada teman-teman atau orang-orang yang mau invest di emiten ini ya. Oke, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman sebagai update-annya. Mudah-mudahan si Asia ini di up lah ya. Karena udah mulai titik jenuhnya ya. Mudah-mudahan si titik jenuhnya dia udah jenuh gitu kan, nggak sampai kejenuhan akhirnya gabut, dia diturunin lagi ya. Oke, sebenarnya teman-teman ya. Ciao ya.